Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dari kelas metode penulisan dan penelitian hukum 6A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dua topik, yaitu perbedaan spesifik antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Dan yang kedua, apakah socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum? Yang pertama, pengertian penelitian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu normative legal research. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah normative juridisch onderzoek, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah normative juridisch research. Menurut Iwayan Puja Astawa dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Sedangkan pengertian penelitian hukum normatif yang dikutip dari Sedangkan pengertian penelitian normatif adalah metode penelitian di bidang hukum yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain sebagai sumber. Namun, penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbarui norma yang sudah ada, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis. Yang selanjutnya, pengertian penelitian hukum empiris. Secara etimologi, istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirical legal research. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empiris juridisch onderzoek, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah empiris juridisch research. Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperoleh langsung dari dalam masyarakat. Menurut Dr. Bintan R. Saragih dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Pada penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris. Yang pertama, terletak pada fokus penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Artinya, penelitian hukum empiris lebih melihat realitas sosial dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, ada perbedaan di metode penelitian yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan, doktrin, dan jurisprudensi. Bahan hukum sekunder, misalnya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum,
atau ensiklopedia. Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, survei, studi kasus, atau statistik. Sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada, baik secara tertulis, misalnya undang-undang, maupun tidak tertulis, misalnya prinsip-prinsip umum hukum. Sedangkan tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum beroperasi dalam praktiknya. Yang keempat, dasar acuan penelitian. Acuan dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan pemerintah, sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan untuk suatu fenomena. Ketika penerapannya tidak berjalan baik atau justru memunculkan dampak negatif baru, maka penelitian ini akan mendorong peneliti menghasilkan norma baru yang lebih sesuai. Sementara, acuan untuk penelitian hukum empiris adalah perilaku yang terjadi di masyarakat dan dicari penyebab serta solusi jika memberikan dampak negatif. Dan yang kelima dan terakhir, dampak dari hasil penelitian. Penelitian hukum normatif menghasilkan norma aturan baru. Jadi, secara umum, penelitian hukum normatif memberikan hasil yang berdampak pada penetapan aturan baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena, sehingga mengantisipasi jika ada masalah atau kerugian. Sementara penelitian hukum empiris menghasilkan pemahaman terhadap fenomena atau topik penelitian dan pada bidang hukum bisa dijadikan landasan penyusunan kebijakan baru. Dampak dari hasil penelitian hukum empiris adalah pada teori yang menjelaskan suatu fenomena. Teori ini pada bidang hukum bisa menjadi landasan penetapan kebijakan baru. Pada bidang non-hukum bisa menjadi teori yang mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian normatif dan empiris. Sebagaimana metode penelitian lainnya, pada penelitian normatif maupun empiris juga bisa ditemukan kelebihan dan kekurangan. Hal ini juga menjadi salah satu aspek yang menunjukkan perbedaan penelitian normatif dan empiris itu sendiri. Jika dilihat dari sisi kelebihan, pada penelitian normatif mampu memberikan pedoman keputusan sehingga dihasilkan norma atau aturan yang sesuai. Biasanya norma ini bersifat baru dan menggantikan norma sebelumnya yang dipandang kurang sempurna, kurang relevan, dan sebagainya. Sementara itu, kelebihan pada penelitian empiris adalah pada dukungan untuk memahami suatu teori dan fenomena, sehingga bisa memberikan ilmu dan wawasan baru bagi peneliti maupun masyarakat luas ketika hasil penelitian dipublikasikan. Sebaliknya, jika dilihat dari sisi kekurangan, baik penelitian normatif maupun empiris juga memiliki kekurangan atau kelemahan masing-masing. Pada penelitian normatif, kelemahan terletak pada sumber data yang tidak empiris. Sumber data sesuai penjelasan sebelumnya adalah dari norma yang berlaku. Namun, peneliti tidak melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan melihat dampak dari norma yang berlaku tersebut seperti apa. Sehingga data bersifat teoritis bukan empiris. Sebaliknya, penelitian empiris juga memiliki kekurangan, salah satunya dari aspek kebutuhan sumber daya. Penelitian jenis ini diketahui membutuhkan sumber daya dalam skala besar, begitu pula dengan waktu. Sehingga seringkali penelitian berjalan dalam jangka panjang. Efeknya juga sangat mengembangkan biaya penelitian, sehingga cenderung menelan biaya lebih tinggi dibandingkan penelitian normatif. Meskipun tidak semua penelitian empiris menjadi lebih mahal. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, apakah
Socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum. Socio-legal research adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta interaksinya dengan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji hukum dalam konteks sosialnya, menggabungkan metode penelitian hukum tradisional dengan perspektif ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, atau psikologi. Dengan kata lain, socio-legal research melihat hukum sebagai fenomena sosial yang tidak bisa dipisahkan dari struktur, budaya, dan dinamika masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Dalam socio-legal research, hukum bukan hanya dipandang sebagai aturan atau norma yang tertulis dalam undang-undang atau dokumen hukum lainnya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh dan memengaruhi perilaku individu, institusi, dan kelompok masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti apakah hukum efektif diterapkan di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memahami hukum, dan bagaimana faktor sosial, politik, atau budaya memengaruhi penerapan hukum. Meskipun pendekatannya berbeda dari penelitian hukum normatif, socio-legal research tetap dianggap sebagai penelitian hukum. Hal ini fokus utama dari penelitian ini tetap hukum, baik itu sistem hukum, aturan hukum, atau penerapan hukum. Perbedaannya adalah socio-legal research tidak hanya menganalisis aturan hukum tertulis, tetapi juga melihat hukum dalam konteks sosialnya. Penelitian hukum tradisional atau normatif atau doctrinal legal research memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak dan berfokus pada analisis perundang-undangan, doktrin, atau putusan pengadilan. Sebaliknya, socio-legal research memandang hukum secara kontekstual, mengkaji bagaimana aturan hukum diimplementasikan, bagaimana institusi hukum berfungsi, dan bagaimana hukum memengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat. Sebagai contoh, penelitian normatif mungkin membahas peraturan hukum tentang perlindungan tenaga kerja, seperti Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Namun, socio-legal research akan melangkah lebih jauh dengan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Apakah perusahaan mematuhi peraturan itu? Apakah pekerjaan mengetahui hak mereka? Apa saja hambatan dalam pelaksanaannya seperti korupsi atau kurangnya pengawasan? Karena tujuan akhirnya adalah untuk memahami hukum dan perannya dalam masyarakat. Socio-legal research dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum, tetapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisiplin. Jadi kesimpulannya, socio-legal research adalah pendekatan penelitian hukum yang sangat penting untuk memahami hukum dalam praktiknya. Pendekatan ini memperkaya penelitian hukum tradisional dengan menganalisis interaksi antara hukum, masyarakat, dan faktor sosial lainnya. Meskipun berbeda dari penelitian hukum normatif dalam hal metode dan fokus. Socio-legal research tetap dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum karena fokus utamanya tetap pada hukum, baik sebagai sistem aturan maupun sebagai fenomena sosial, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan empiris. Socio-legal research memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi di tengah Socio-legal research memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris, dan apakah socio-legal research dapat dianggap sebagai penelitian hukum.
Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.